Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel FPL 62. Di video kali ini gue bakal langsung aja membahas mengenai Game Week 33. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, tanpa basa-basi langsung aja gue pengen membahas mengenai Game Week 33 dengan mengawalinya pakai review Game Week 32 gue kemarin. Dimana di sini gue mendapatkan 60 poin dan gue dapat panah merah lagi. Kalau nggak salah gue sekitar 5 kali panah merah berturut-turut ya. Walaupun kecil-kecil, dimana gue di sini masih di dalam 50.000 besar, top 50k, 49.000 ranking gue. Dengan kemarin tim gue sendiri, Sain dapat 3 poin, Gabriel, Doherty, dan Reece James ini semuanya dapat 1 poin, TAA 4 poin. Kemudian bisa dibilang di sini yang lumayan bersinar ada Rafinha, Kulusevski, dan juga Kane, dan sisanya blank gitu ya. Salah cuma 1 kali assist. Jadinya 60 menurut gue nggak punya di sini beberapa pemain yang dapat poin banyak. Kayak misalnya ada Son di situ, dan juga kalau lihat di sini gue cadangin Gordon gitu ya. Dimana bench paling ujung gue bahkan Gordon ini, dan dia kemarin menghasilkan 10 poin. Jadinya ya bisa dibilang gue juga nggak kepikiran juga sebenarnya buat masukin dia sebagai starting 11 gue ya. Jadinya bisa dibilang gue hilang 10 poin, dan pastinya ada beberapa problem di sini di tim gue sendiri. Kalau lihat Doherty cedera lumayan panjang, kalau tahu isunya dia kemungkinan besar akan out gitu ya sampai musim ini berakhir. Dan juga di game 33 kan seperti kita tahu juga bakal ada yang blank dan juga ada yang double. Nah makanya langsung aja gue akan ajak lo semua untuk membahas mengenai jadwal pertandingan di game week 33. Oke, langsung aja di sini ada jadwal pertandingan dari game week 33 sampai game week 38, game week terakhir di FPL. Dan kalau lihat di sini ada beberapa tim, sekitar ada 7 tim yang bakal double di game week 33 dan ada 3 tim yang bakal blank di game week 33 juga. Dimana kalau lihat di sini ada yang Burnley, ada double, West Ham dan juga Southampton. Kemudian Leicester, Arsenal, Brighton juga akan double sama Southampton, Newcastle dan juga Man United. Sedangkan tim yang blank lu lihat di sini ada Aston Villa, Wolves dan juga Leeds. Jadi kalau lu punya pemain dari 3 tim ini, Aston Villa, Wolves dan juga Leeds, menurut gue saran gue buang aja mungkin, apalagi ditambah dengan Leeds sendiri pertandingannya udah jelek, udah susah banget. Wolves juga lumayan ya. Dan Aston Villa sendiri yang masih dibilang agak sedikit ya bisa dipertimbangkan gitu ya kalau lo masih punya Ramsey dan juga beberapa pemain lainnya. Tapi saran gue kalau lo punya Wolves, Leeds, menurut gue mulai buang-buangin aja dan masukin ke pemain-pemain yang bakal double. Kayak di sini dari Burnley mungkin lo bisa masukin Cornet gitu, walaupun gue gak gitu menyarankan ya untuk masukin pemain Burnley sekarang. Pemain Leicester mungkin pastinya banyak perdebatan mengenai Barnes atau Maddison, tapi gue rasa kita harus lihat lagi mengenai pertandingan malam ini di Europa League gitu ya. Leicester akan bermain, kita akan lihat siapa yang akan bermain, siapa yang diistirahatin. Baru menurut gue kita bisa menentukan pilihan apakah Barnes atau Maddison. Tapi selain itu ada juga Schmeichel, menurut gue opsi kiper yang bisa kita pertimbangkan juga untuk pengganti Sa kalau lo punya kiper dari Wolves kayak gue. Kemudian juga ada Arsenal yang udah pasti banyak banget dari kalian semua yang udah punya, kayak misalnya White, Tierney, Saka ataupun Lacazette. Dari Brighton, gue kurang merekomendasikan karena double game weekend susah banget ya. Tottenham dan juga Manchester City. Selain itu Southampton menurut gue bisa jadi pertimbangan, terutama aset-aset midfielder ataupun attackernya. Kayak ada James Ward-Prowse ataupun juga Che Adams gitu ya sebagai attacker. Dan untuk Newcastle di sini yang menurut gue menarik, bisa jadi pan untuk game week 33 dan juga game week 34 mungkin ya. Dengan di double game week dan juga di game week 34 dia ketemu Norwich. Jadi pasti menarik banget kita masukin beberapa pemain dari Newcastle. Kayak yang kepikiran pastinya ada kipernya Dubravka. Dari back ada juga kayak Schär, ada juga kayak Target. Midfielder ada si Bruno. Dan juga attacker ada Saint-Maximin atau enggak Chris Wood di situ. Jadi menurut gue menarik banget tuh kita masukin pemain-pemain dari Newcastle ya sekarang. Apalagi kalau lo masih punya wildcard 3 week 35 mungkin. Jadi lo gak perlu pusing. Dia akan lawan Liverpool, City dan juga Arsenal. Dan yang terakhir di sini dari MU. Pertandingannya Norwich melawan Liverpool. Norwich menurut gue pastinya match yang bagus untuk MU itu sendiri, tapi Liverpool ya bisa dibilang kalau misalnya udah super big match kayak gini kita nggak bisa ngelihat lagi gitu ya, apapun bisa terjadi. Cuma menurut gue tetap aja Liverpool mainnya di Anfield harusnya Liverpool bisa menang dari MU, tapi untuk pertandingan lawan Norwich menurut gue worth it banget untuk kita lihat. Seperti yang kalian lihat juga di sini game 33 ini ada yang double, ada yang blank juga, jadi pastinya banyak banget yang pingin aktifin free hitnya. Karena menurut gue nggak salah juga ya untuk aktifin free hit di sini dan balik lagi ke tim lu masing-masing. Tapi menurut gue sendiri dengan lu punya free hit atau lu pakai di sini,
menurut gue nggak ada salahnya juga lu bisa ambil pemain-pemain yang double game week di sini, apalagi kalau lu punya banyak pemain dari Wolves ataupun Leeds gitu ya, Aston Villa, lu bisa buang mereka dan juga masukin pemain-pemain lainnya yang double game week atau punya pertandingan bagus. Tapi kalau dari gue sendiri, gue rasa gue nggak akan melakukan free hit di game week 33 karena gue punya 2 transfer di game week 33 ini, jadi gue bisa mungkin buat 3 transfer pemain dengan gue minus 4 doang. Tapi sekarang gue akan share ke lu semua, buat lu semua yang pingin free hit, gue akan kasih lihat draft tim gue kalau gue akan melakukan free hit. Nah di sini udah ada tim gue in case kalau misalnya gue melakukan free hit, gue rasa tim gue akan seperti ini, dimana gue akan ambil Schmeichel sebagai kiper utama gue. Kita tahu Leicester double game week juga, dan pemain menurut gue pemain defensif dari Leicester yang paling nailed adalah Schmeichel di sini, dengan menurut gue dia harusnya punya beberapa save juga nantinya ya. Dengan di sini gue kemungkinan akan pakai formasi 3 back. Gue akan mungkin start Cancelo, Telles dan juga Schär di sini, dimana Schär sendiri Newcastle menurut gue pertandingannya bagus juga double game week. Cancelo udah pasti Manchester City. Kemudian ada di sini Alex Telles yang menurut gue agak sedikit pastinya bisa diperdebatkan gitu ya. Tapi menurut gue dengan isu bahwa Luke Shaw akan cedera mungkin 2-3 minggu lagi nggak akan bermain, jadi harusnya sih Telles ini akan bermain menurut gue di mungkin 2 pekan ke depan. Dan kemudian untuk midfield kemungkinan besar gue akan pakai formasi 4 midfield. Kalaupun enggak, gue akan pakai formasi gue tambahin lagi defendernya ya. Misalnya gue masukin aja White, dengan gue pakai formasi 4-3-3, jadinya gue pakai Saka, Maddison dan juga Son. Untuk forward di sini gue pakai Ronaldo, Kane dan juga Adams. Nah, untuk Ronaldo, Kane, Adams menurut gue Kane lagi bagus banget performanya. Adams juga sama seperti itu, dan ditambah lagi dia juga double game week. Dan untuk Ronaldo, gue akan targetin aja pertandingannya lawan Norwich dan gak berharap banyak saat dia menghadapi Liverpool nantinya. Jadi kayak gini, tim free hit gue, kalaupun misalnya gue akan melakukan free hit, komen aja di bawah menurut kalian tim gue free hit seperti ini, atau misalkan kalian punya saran mengenai pemain yang harus gue ganti di sini. Nah, tapi berikutnya di sini gue ingin membahas mengenai pilihan kapten yang gak kalah memusingkan juga menurut gue di game 33 ini, dan juga pilihannya banyak banget untuk pemain-pemain yang bisa kita kaptenin. Oke, berikutnya mengenai pemilihan kapten, di sini gue udah siapin 4 nama yang menurut gue banyak banget diperdebatkan di Twitter, terutama mengenai kapten untuk game 33, dimana pasti ada nama Cristiano Ronaldo, Kane dan juga Son, kemudian ada Maddison, dimana di sini gue lihat banyak banget yang bilang bahwa Maddison bisa jadi pilihan kapten. Dan gue ngeliat juga beberapa YouTuber luar negeri buat polling, dan Maddison ini merupakan pilihan paling banyak yang mereka pilih gitu ya. Jadinya gue di sini masukin Maddison juga, dan menurut gue masuk akal aja karena mereka ini double game week. Dan kalau lihat di sini secara data goal attempt, Son dan juga ini gue disclaimer dulu bahwa ini adalah data dari 6 pertandingan terakhir gitu ya. Dari 6 pertandingan terakhir di sini goal attempt paling banyak tetap Cristiano Ronaldo dan juga Harry Kane, pastinya striker. Shot in satu box di sini menariknya dari 6 pertandingan terakhir Maddison gak pernah shot di dalam box, dan paling banyak Ronaldo disusul sama Son dengan 14 shot atau 14 kali tembakan, dan juga untuk XG non penalty dan juga XGI atau goal involvement sama-sama Ronaldo dan juga Harry Kane yang paling tinggi di sini. Dan kalau lihat secara fixture, Ronaldo ini bakal lawan Norwich, Liverpool. Norwich ini bagus banget, tapi Liverpool seperti yang lo lihat juga expected goals conceded dari Liverpool ini kecil banget gitu ya, kemungkinan dia bakal kebobolan. Dan untuk Brighton di sini 10 XGC-nya dari 6 pertandingan terakhir. Jadinya menurut gue ini masih bagus banget. Dan untuk Maddison di sini untuk Leicester City itu sendiri, dia akan menghadapi Newcastle dan juga Everton, di mana Newcastle ini menurut gue bukan pertandingan yang bagus, dengan Newcastle yang lumayan oke sekarang. Tapi Everton menurut gue tetap pertandingan yang bagus. Walaupun secara XGC di sini lu lihat Newcastle dan juga Everton nggak beda jauh ya, 8,4 dan juga 9. Tapi yang gue sayangkan di sini dari Maddison adalah pastinya kita harus lihat lagi untuk pertandingan malam ini, dimana dia akan bermain di Europa League. Kita juga harus pastinya ngelihat lagi, pantau lagi, karena jadwal Leicester City ini padat banget, dan banyak yang bilang bahwa Maddison ini juga punya peluang untuk nggak bermain 2 kali di double game week ini ya, jadi cuma bermain untuk misalnya salah satu pertandingan doang. Jadi pastinya penting banget untuk kita lihat lagi ke depannya. Jadi menurut gue untuk sekarang pilihannya ada di Cristiano Ronaldo atau enggak Harry Kane. Kalau lu punya Ronaldo, menurut gue akan kaptenin Ronaldo kemungkinan besar dengan dia yang double game week. Gue akan manfaatin aja Norwich-nya itu. Tapi karena gue nggak punya Ronaldo, gue rasa gue akan kaptenin Kane. Dan opsi-opsi ke belakangnya menurut gue di sini ada pastinya Maddison
dan juga pemain dari Arsenal mungkin ya, yang punya double game week juga di game week 33. Nah, setelah membahas mengenai kapten, langsung aja gue akan ajak lo semua membahas mengenai rencana transfer di game week 33 untuk tim gue sendiri. Oke, sekarang lu bisa lihat tim gue di sini, tim gue di mana gue belum melakukan transfer apapun, dengan gue masih pakai formasi 4-4-2, tapi kalau lihat sekarang gue punya kiper yang blank, gue punya Kilman dari Wolves yang blank, dan juga Rafinha. Gue punya 3 pemain yang blank, dan Doherty yang cedera gitu ya di sini. Jadi menurut gue PR utama tim gue di sini yang harus gue perbaiki juga pastinya adalah untuk gantiin Doherty sama pemain-pemain gue yang blank ini. Nah, dan kalau lihat di sini secara transfer, gue punya 2 transfer karena gue kemarin gak melakukan transfer apapun, dan rencananya gue akan buang Doherty. Rafinha itu adalah 2 transfer yang gue rasa gue pasti akan lakukan dengan gue ganti Doherty dengan mungkin defender dari Newcastle itu sendiri. Dimana gue akan pakai, sepertinya gue akan pakai Shar di sini dengan dia yang double game week. Pertandingannya menurut gue lumayan juga, Leicester dan juga Crystal Palace. History-nya atau bisa dibilang formnya lagi bagus banget menurut gue. Jadi gue rasa gue akan melakukan transfer ini udah pasti banget. Dan berikutnya adalah Rafinha yang akan gue ganti juga mungkin ke pemain Leicester City, misalnya kayak Maddison di sini. Maddison gue akan masukin dengan gue masih punya uangnya. Jadi gue rasa gue akan melakukan 2 transfer ini pasti. Untuk mungkin kemungkinan -4 menurut gue masih mungkin aja. Dimana gue bisa aja ganti misalnya Kilman di sini dengan mungkin defender lainnya dari tim-tim yang mungkin aja double dan juga atau enggak punya fixture yang bagus, kayak misalnya Emerson Royal yang seperti gue bilang kemungkinan besar akan start juga dengan Doherty yang cedera gitu ya. Jadi bisa aja gue -4 di sini. Tapi kemungkinan besar 2 transfer yang pasti gue akan melakukan transfer dari Doherty ke Shar dan juga Rafinha ke Maddison. Dan untuk perdebatan antara Maddison dan juga Barnes, ini sekali lagi gue ingetin bahwa gue belum bisa kasih jawaban sekarang dan pastinya harus menunggu hasil dari Europa League nanti, di mana sekarang belum mulai di saat video ini direkam. Jadinya di sana mungkin kemungkinan besar kita baru akan tahu update atau lebih pasti gitu ya, apakah kita better ambil Maddison atau enggak Barnes. Jadi sekian video ini gue rasa untuk game week 33. Buat kalian semua yang punya pertanyaan, langsung aja komen di kolom komentar kalau misalnya kalian bingung untuk kaptenin siapa selain pemain-pemain yang gue pilih, atau misalnya free hit tim kalian kayak gimana, minta opini. Menurut gue langsung aja komen dan gue selalu berusaha untuk jawab komen-komen kalian. Dan kalau kalian merasa suka sama video ini, jangan lupa untuk like. Dan kalau kalian masih terbantu sama channel FPL 62, jangan lupa untuk subscribe. Thank you semuanya. Good luck buat game week 33. Dadah.